Seri sehat Bu Suci. Nah, 1, 2. Pak Sukri udah open kamera? Oke, 1, 2, 3. Nah. Oke, lanjut dibantu Bu Rani. Ya, silakan kita mulai ya. Sudah, kita mulai ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu guru hebat semuanya. Yang terhormat Ibu Hajah Susmadiana, SPD, SMN, MSI, MPD, selaku pengawas dari Provinsi Sumatera Selatan. Yang kami hormati Bapak Ibu pengurus MGMP Kimia Kabupaten Oku masa bakti 2021 sampai 2024 dan masa bakti 2024 sampai dengan 2028 serta seluruh anggota MGMP Kimia Kabupaten Ogan Komering Ulu yang berbahagia. Senang sekali rasanya bisa berjumpa kembali dalam kegiatan musyawarah guru mata pelajaran MGMP Kimia Kabupaten Oku. Malam hari ini saya Tamalia Andesta dipercaya untuk menjadi moderator akan memandu jalannya acara MGMP kita. Sebelum kita mulai, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga kita semua bisa berkumpul dalam kondisi sehat walafiat meskipun harus secara daring. Semoga pertemuan kita kali ini bisa berjalan lancar dan memberikan banyak manfaat untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, adapun susunan acara kita malam hari ini sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua doa, yang ketiga kata sambutan dari Ketua MGMP Kimia Oku sekaligus serah terima jabatan kepengurusan baru oleh Bapak Ansordin SPD. Yang keempat, kata sambutan dari Ketua MGMP periode 2024 sampai 2028 yang akan disampaikan oleh Ibu Kusriza Apri Kartini, ST. Yang kelima, kata sambutan dari Ibu Hajah Susmadiana selaku pengawas provinsi. Yang keenam, berbagi praktik baik oleh Ibu Rosa Fitriana, yaitu mikir dalam pembelajaran kimia. Ketujuh, tanya jawab, dan kedelapan, penutup. Marilah bersama kita buka acara malam hari ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Jimmy Pakoriba SPD. Padanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa akan saya pandu dengan beragama Islam. Jadi kalau ada yang beragama lain silakan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah ya Tuhan kami, pada malam hari ini kami seluruh anggota MGMP Kimia Kabupaten Oku pada hari ini melaksanakan kegiatan pertemuan rutin pertama di tahun 2025 ini. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah kami semangat untuk selalu mengaktifkan kegiatan MGMP ini. Berilah kami kesehatan, kekuatan untuk saling berbagi baik dalam praktik baik dalam kimia yang dapat kami terapkan di sekolah kami masing-masing. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah kami semangat apabila kami pada nantinya pada saat kegiatan MGMP
semangat kami untuk ikut dalam MGMP ini naik turun. Dan semoga apa yang kami lakukan di kegiatan MGMP ini akan bernilai ibadah kami semua. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Jimmy yang sudah memimpin doa pada malam hari ini. Semoga acara kita mendapatkan limpahan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu kata sambutan dari Ketua MGMP Masa Bakti 2021 sampai 2024 yang akan disampaikan oleh Bapak Ansyordin. Kepadanya kami persilakan. Sebelumnya terima kasih pada moderator Amalia Andesta yang telah memberikan waktu. Baiklah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad la nabiyya ba'da. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rencana baik ini kita bisa bertemu dalam Google Meet ini untuk melaksanakan program perdana dari kepengurusan MGMP Kimia Kabupaten Oku. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat selalu dan selalu termotivasi untuk terus meningkatkan kompetensi pemahaman kita sebagai guru dan tenaga dan orang yang ingin mendalami perubahan-perubahan utamanya yang ada di hadapan kita, yaitu dengan diterapkannya pendekatan pembelajaran mendalam dalam mengantisipasi perubahan-perubahan kurikulum ini. Selanjutnya, salawat dan salam tetap tercurah kepada Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW. Selalu bersalawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga uswatun hasanah dalam kehidupan sehari-hari ini selalu menjadi bagian dari pilihan kita, dan insya Allah mudah-mudahan atas ridho Allah Subhanahu wa taala di hari akhir kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Amin. Selanjutnya yang saya hormati di sini ada beliau ayunda kita yang selalu membersamai kita. Saya sapa dulu, apa kabar Ibu Susmadiana? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Sungguh luar biasa, kawan-kawan. Tidak bisa diragukan lagi ketika kita ada meeting baik luring maupun daring ini, beliau ini selalu hadir, supportnya terbesar bagi kita. Terima kasih hadirnya pada malam hari ini. Sekali lagi semoga menjadi langkah kebaikan untuk pengembangan MGMP kita ke depan. Amin. Selanjutnya saya sapa Bapak Ibu yang berbahagia. Tidak saya sebutkan satu persatu yang tergabung dalam kepengurusan MGMP. Dalam kesempatan kali ini, seperti yang disampaikan oleh moderator tadi, giliran kesempatan adalah sambutan dari pengurus lama. Oleh karena itu, yang pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih dulu kepada rekan-rekan pada pengurus periode lama sekali sama Ibu Gus Riza kita. Jadi tidak disebutkan 21, 23, 24-nya. Dari awal tetap komitmen Pak Sukri membersamai, UEK dan semua ya. Bergabung juga Kak Sony. Halo Kak, apa kabar Kak? Ya, timbul kemudian generasi bukan generasi baru nih, ada rekan-rekan yang tergabung dalam ASN dan lain sebagainya, ada Fitria, ada Tamalia, Mbak Ocha, apa
apalagi didukung oleh Mbak Rani dan semua lah kira-kira mempersamai dari SMA 1, ada Ibu Ria Maresti dan kawan-kawan, ada Pak Kusuma dan semua ya, yang barangkali secara keseluruhan selama periode lalu aktif mempersamai juga. Oleh karena itu, kita yang pengurus lama ini mengucapkan terima kasih kepada diri kita sendiri telah aktif, merupakan pilar kemajuan daripada MGMP Kimia terkhusus. Periode lalu ada Mbak Kapti yang mengatur lalu lintas keuangan ini ya. Mbak Kapti, saya sapa, terima kasih. Kemudian saya harus menyampaikan Terima kasih sama-sama. ya, terima kasih kepada Mbak Ayu Kusriza. Kami ini dari Teran inilah Mbak Galo ini, Mbak Emas Galo ini. Alhamdulillah, semoga di periode ini di bawah kepemimpinan tim yang solid, saya lihat susunannya ada mulai dari Mbak Kusriza sampai Mas Jimmy ya, Mas Jimmy juga. Itu nanti silakan berkolaborasi untuk memadukan kepengurusan secara utuh. Oke, itu saja ucapan terima kasih. Kemudian tentu minta maaf kalau ada salah kata, salah pendapat, salah ide dan lain sebagainya. Sebagai insan yang lemah, tentu diharapkan saya mohon maaf dan saling memaafkan sehingga ini menjadi kekuatan yang tersendiri soal maaf ini ya. Karena maaf ini tentu adalah bentuk dari al-insan kita alfa, penuh dengan kelemahan. Oleh karena itu saya mengucapkan mohon maaf atas apa yang terjadi kevakuman dan kekurang lancaran dalam berbagai program meskipun kondisi eksternal mempengaruhi. Selanjutnya kita tentu berdoa, berharap juga secara langsung berpartisipasi ya. Oh, di sini ada Mbak Seni Metasari juga, Bu Heni dan Ibu Suci semuanya ya, untuk tetap menjadi bagian yang proaktif, apalagi di tengah arus yang memang harus kita lalui dengan diterapkannya pendekatan pembelajaran mendalam ini, yang kita tahu pada awal sepekan yang lalu beberapa guru kita ikut dalam kegiatan pelatihan mendalam, ada Mbak Rani, ada Ibu Suci dan kawan-kawan. Oleh karena itu kepada pengurus baru boleh jadi nanti memberikan kesempatan untuk berbagi praktik baik juga terhadap apa raihan selama sepekan itu. Boleh juga usulan kita kan. Nah, khususnya untuk saya belum bisa berbagi banyak karena memang harus menyelesaikan sampai bulan November itu yuk Susma. Jadi istilah itu terperangkap dalam suasana yang harus kita, ya saya ikut ngisi LMS tuh jadi lemesnya, jadi LMS lemes malam-malam kan. Alhamdulillah insya Allah yang ini sukses, nanti kita on nanti pendampingan dan lain sebagainya. Mohon doa insya Allah di waktu ke depan bisa berbagi. Tapi yang ingin saya sampaikan sekarang, izin Ibu Kusriza, Mbak Kusriza, saya ingin menyampaikan bahwa yang mengikuti pasti ada konsep PPB dan konsep PPT kan, pola pikir tetap dan pola pikir bertumbuh ya, berubah. Nah, ini mungkin menjadi bagian penting bagi kita bagaimana kita merespon perubahan perubahan pendekatan pembelajaran ini dengan mengedepankan pola pikir berubah atau bertumbuh sehingga kita bisa membawa suasana pembelajaran kimia lebih menarik dengan pendekatan-pendekatan yang ada. Hal lain tentu karena pilihan ini menjadi sesuatu yang bijaksana, saya sampaikan kepada Mbak Kusriza dan kawan-kawan, dengan pertemuan yang dirancang seperti ini, apalagi kemarin kita dalam bulan September ini 2 kali dan seterusnya, boleh jadi nanti kalau hari ini sekitar 20 orang, mohon pengurus nanti kawan-kawan menjapri saja, tidak apa-apa, minta bantu meluangkan waktu, karena bertatap wajah ini adalah bentuk silaturahim kita, menguatkan ukhuwah gitu.
Nah, itu saja yang saya sampaikan. Untuk serah terima ini saya mengikuti alurnya saja, karena tidak bisa berjabat tangan dengan Ibu Kusriza, Cak Manu tidak serah tangan. Jadi dari saya dan mewakili rekan-rekan ya, silahkan, oke, silahkan kita mendukung sepenuhnya kepengurusan ini sehingga kemajuan yang kita inginkan bersama dapat terwujud. Tentu akan membawa satu perubahan signifikan terhadap bagaimana guru-guru kimia tidak ketinggalan dalam informasi baik pembelajaran maupun yang lain. Oleh karena itu sekali lagi saya sampaikan ucapan terima kasih dan selamat atas kepengurusan yang baru ini, dengan doa dan harapan sehat selalu, dan kita berniat berbagi adalah satu bentuk ikhtiar tulus dalam baliu ani walau ayah. Jadi kita bagikan pengetahuan kita simak segala apa yang menjadi kewajiban dalam menuntut ilmu, sehingga kita berkhidmat bahwa MG Kimia tumbuh sebagai MGMP yang memiliki derajat mulia di bagian MGMP yang lain. Maksud saya mulia itu kita kan bagi orang-orang yang menuntut ilmu dan berilmu kan dinaikkan beberapa derajat. Ya Bu Ustazah ya, Bu Ustazah kan jadi memuliakan komunitas kita kan. Oke, demikian. Saya mohon maaf kalau ada kekeliruan dalam pemilihan kata-kata dan kalimat. Tidak semua yang adil hari ini tersebut namanya satu persatu, tapi yakinlah bahwa ini adalah upaya kita menyongsong kemajuan dalam satu komunitas MGMP Kimia Kabupaten Oku. Demikian, nasrun minallahi wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ansyordin yang telah memberikan kata sambutan selaku Ketua MGMP Masa Bakti 2021 sampai 2024. Acara yang selanjutnya yaitu kata sambutan dari Ketua MGMP Kimia Kabupaten Oku yang baru Masa Bakti 2024-2028 kepada Ibu Kusriza Apri Kartini ST, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tama yang sudah memberikan kesempatan untuk saya dalam hal ini ditunjuk untuk jadi ketua. Yang terhormat Ayu Susmadiana, Pak Eben, Kak Soni, Pak Sukri, dan semua rekan-rekan semuanya. Sebelumnya puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat-Nya kita malam ini dalam kondisi sehat walafiat, dengan kondisi yang dari heboh beberapa hari ini masih tetap dapat berkumpul dalam kegiatan pertemuan MGMP. Agak deg-degan olehnya Pak Eben, dekat rumah nih. Iya, benar. Dekat dengan tempat, dekat pula dengan rumah wakaf Flores, jadi agak deg-degan karena ada orang tua kan. Iya, iya. Insyaallah aman. Ya. Aman, alhamdulillah. Masih dalam lindungan Allah, kita Oku aman. Selanjutnya, izinkan saya, mungkin ada beberapa kawan yang belum tahu ya, menceritakan sedikit bagaimana terbentuknya kepengurusan yang baru. Kemarin dari kepengurusan yang lama sudah membagikan Google Form ke kawan-kawan, polling, meminta menuliskan 7 nama. Kemudian ada hasilnya, sudah di-upload oleh Ibu Suci. Ternyata di situ ada nama saya, nama Fitria, nama Rani, nama Rosa, Jimmy, Pak Eben lagi. Jadi kemarin Pak Eben lagi di jalan, akhirnya ketemu setelah dapat 7 nama, kami diminta untuk membentuk formatur musyawarah di antara 7 orang ini, membentuk formatur. Jujur sebenarnya saya agak
kaget waktu itu karena saya tidak melihat jumlah suara. Saya sampai dengan malam waktu musyawarah bertujuh itu saya tidak tahu jumlah suara itu berapa. Makanya nanya sama Rosa, "Rosa di mana lihat jumlah suara?" "Ada yuk di grup." "Lihat," kata Rosa. Baru lihat, oh di situ ada jumlahnya. Jadi seperti kata Pak Eben, kami inilah dari awal MGMP terbentuk ya Pak Eben ya. Iya. Sama gitu memperjuangkan ya dari ya alhamdulillah lah itu mudah-mudahan menjadi salah satu jalan yang kita tidak tahu kayak yang mana yang akan membawa kita di akhirat nanti kan kita nggak tahu, intinya cuma sekadar berjalan saja mana yang terbaik untuk kita. Selanjutnya untuk program kedepannya MGMP ini kan salah satunya untuk silaturahmi, kemudian berusaha untuk meningkatkan profesionalisme guru kimia, terutama di Kabupaten Oku, kemudian berusaha untuk mengembangkan inovasi pembelajaran melewati berbagi praktik baik. Jadi besar harapan saya kalau bisa anggota nih aktif di kegiatan MGMP yang akan datang, baik itu secara daring maupun luring. Saat ini perkembangan jumlah SMA, MA, kemudian yang sekolah Islam itu sudah mulai banyak, kalau tidak salah jumlahnya sudah banyak Pak Eben ya, Iya. di Kabupaten Oku sudah semakin bertambah. Jadi kalau bisa kita ajak-ajak lah kawan-kawan yang guru-guru kimia juga yang ngajar di lain, yang di Kabupaten Oku ini untuk yuk kita ikut juga dalam kegiatan MGMP. Tantangannya memang seperti kata Pak Eben, zaman sekarang ini kalau untuk mencari diklat online itu ada. Jadi banyak kawan-kawan itu yang merasa males untuk ke MGMP, salah satunya lewat diklat online mereka sudah dapat sertifikat. Nah, itu tantangan untuk pertemuan. Sebenarnya itu juga. Jadi kalau bisa di MGMP juga kita ada pembelajaran mendalam di kegiatan MGMP itu. Ada mindful, meaningful, enjoyful di MGMP. Jadi di sini ada Rani yang sangat banyak sumber yang bisa kita gali dari Rani. Kemudian saya lihat waktu pelajaran mendalam kemarin Suci sudah ikut, itu senengnya rasanya. Nah, ada kawan tempat aku ngepek, nyontek, mana cara ngajar pelajaran mendalam. Nah, jadi senang gitu ya. Jadi harapan mudah-mudahanlah ke depan luring itu bisa berjalan karena rencananya Yus Madiana kami di luring itu lebih ke praktek ya kemarin waktu diskusi itu. Jadi benar-benar kami tuh ada yang jadi guru, ada yang jadi murid. Nah, itu nah. Jadi harapannya dengan cak itu kita benar-benar belajar nian cak manonian sih supaya efektif waktu, efisien, sehingga siswa tuh lebih seneng dengan pelajaran kimia, tidak lagi dengan kimia susah. Itu dan pemanfaatan teknologi, karena pemanfaatan teknologi itu mau tidak mau harus kita hadapi. Itu. Jadi minta tolong dukungannya dari Ibu Yuksus Madiana dan kawan-kawan semuanya, Pak Eben, walaupun tadi LMS-nya banyak. Minta tolong kami tetap dikawani di tim ini, dikasih arahan, dikasih petunjuk. Mudah-mudahan tujuan dari MGMP dibentuk dulu nih bisa meningkat lagi. Kalau yang kemarin mungkin kata Pak Jimmy tadi agak turun, ya memang sikonnya kan dari COVID, kemudian itu tadi banyak pelatihan daring tadi yang membuat kawan-kawan mungkin sedikit kurang bersemangat. Tapi insya Allah kalau berjalannya kaget, seperjuangan kita semoga Allah memudahkan. Mudah-mudahan ke depannya bisa lebih baik lagi.
Itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Sekali lagi mohon dukungan dari kawan-kawan untuk program MGMP kita. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bu Ketua, boleh dibacakan susunan kepengurusan inti biar anggota yang lain juga tahu. Oke, mohon maaf tadi terlewat. Untuk susunan kepengurusan, saat ini selaku ketua diamanahkan kepada saya, wakil ketua itu Fitria Arisanti, sekretaris 1 Rani Nawangsari, sekretaris 2-nya Rosa, kemudian bendahara 1-nya Ibu Kapti, bendahara 2-nya Pak Jimmy. Ya, itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, terima kasih Bu. Jadi nama-nama yang sudah disebutkan oleh Ibu Kus tadi adalah nama-nama kepengurusan yang baru. Semoga Ada yang terlewat Bu Tama. Siapa Di Bu? sini Pak Ansordin kami minta sebagai penasehat. Oh iya. Penasehat. Kalau untuknya juga Bu Susmadiana nantinya. Oke. Ya, Jadi kepengurusan yang baru, penasehat Bapak Ansordin, ketua Ibu Kusriza, wakil ketua Ibu Fitria, sekretaris 1 Ibu Rani Nawangsari, sekretaris 2 Ibu Rosa Fitriana, bendahara 1 Ibu Sukapti, bendahara 2 Pak Jimmy. Benar Bu? Ya. Oke. Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Untuk sambutannya. Semoga di kepengurusan yang baru ini MGMP Kimia Kabupaten Oku semakin sukses. Amin ya rabbal alamin. Cara yang selanjutnya yaitu sambutan dari pengawas Provinsi Sumatera Selatan yang akan disampaikan oleh Ibu Hajah Susmadiana, SPD, SMN, MSI, MPD. Kepadanya kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Tamalia Andesta SPD. Ananda cantik, luar biasa, Masya Allah. Terima kasih. Alhamdulillah, makasih Bu. Ya. Baik, ada dikasih hadiah dulu ya ke teman kota olahraga pagi. Cakep. 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 Dan dengan dituntun. Cakep. Cakep. Malam ini izinkan saya menyampaikan pantun. Cakep. Dia baru minta izin. Ingin rasa memasak kari cendawan. Cakep. Cakep. Girang rasa tidak terperi. Berjumpa Bapak Ibu yang ganteng dan Cakep. yang baik. Cakep. Cakep. Yang dapat Fitria. pantun. Belajar pantun Fitri kau harus ya. Malas. Pantun aja tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wabihi nasta'in wa ala umuri dunya watin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya ilwan mursalin wa ala alihi ajma'in amma ba. Yang sama-sama saya hormati dan saya sayangi, saya banggakan para Bapak Ibu guru hebat, guru-guru mata pelajaran kimia Kabupaten Ogan Komering Ulu, SMA, SMK, mungkin ada yang MA yang berkesempatan hadir pada hari ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan insya Allah semuanya dalam kondisi berbahagia, sehat ya, insya Allah. Benar-benar sangat Amin ya rabbal alamin. nuansa kebahagiaan pada malam hari ini.
Segala puja dan puji hanya teruntuk bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan seru sekalian alam, yang di genggamannya seluruh jiwa raga kita berada, yang pada malam hari ini telah memberikan kita nikmat yang luar biasa. Masya Allah. Nikmat kesempatan, nikmat kesehatan kita semua untuk kita berada bersama-sama dalam silaturahim yang tiada terhingga maknanya pada malam hari ini. Salawat serta salam marilah pula kita sanjungkan pada Nabi Allah kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan untuk kita teladani, untuk kita pedomani dalam menapaki kehidupan kita hari demi hari hingga akhir hayat kita masing-masing. Insya Allah kita dan sukses di dunia maupun di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang saya sayangi, para adik-adikku semua, malah ini ada anak ya yang luar biasa. Hari ini mungkin yang tertua, yang paling uzur malam ini adalah saya sendiri, Yunda Susmadiana ini, yang insya Allah akan menanti waktu dalam kurun waktu 1 tahun lebih sedikit menjelang masa purna bakti ya, dalam amanah mengemban tugas selaku di negara ya ASN. Makanya seperti tadi disampaikan, begitu ada informasi bahwa malam ini kita ada silaturahim seperti ini, maka segala apa yang dirasakan dalam tubuh ini serta-merta langsung hilang dan timbul semangat untuk bisa bersama-sama. Begitu buka di lab ini kayaknya ada gangguan untuk speaker yang diterima ya. Kalau yang Yunda nerimanya itu bagus suaranya, tapi yang keluarnya itu terlihat kecil. Makanya Yunda ini inisiatif untuk memakai 2 perangkat ya, pakai laptop dan pakai juga. Alhamdulillah syukur hari ini begitu bermaknanya. Inilah sangat saya tunggu-tunggu. Saya itu begitu sangat memantengi kegiatan-kegiatan dari Bapak Ibu ya, baik itu dalam kegiatan yang langsung saya ketahui maupun yang saya lihat dari misalnya di Instastory ya, atau di status-status, sehingga saya merekam kegiatan ini. Saya tahu, memahami, sempat bertanya pada satu kegiatan yang bertemu dengan Pak Jimmy. Pak Jimmy kayaknya ada kegiatan ya. Ya Bu, benar Bu, ada mau restrukturisasi atau lagi ya untuk pengurusan. Alhamdulillah syukur ya, malam ini dari tadi saya dihubungi oleh Bu Rosa dan Pak Jimmy ya, mengundang untuk kegiatan ini, dan ini saya prioritaskan. Bapak Ibu yang saya hormati ya, bagaimana tadi saya ucapkan dulu selamat ya, selamat kepada Pak Eben, Pak Ansodin yang sudah mengantarkan MGMP ini dari sekian lama, sudah jauh dari tahun, karena saya tahu Yundanya ini tahu persis pada waktu itu ya, kita menyemangati untuk kegiatan MGMP, dan waktu mungkin Yunda juga masih posisi masih guru kimia juga, atau baru beranjak dari guru kimia memangku jabatan kepala sekolah pada waktu itu ya. Sehingga ini sudah berjalan lama kegiatan silaturahim, karena seiring dengan insidentil katakanlah ada kondisi yang kurang memungkinkan sehingga agak sedikit tersendat. Kemudian ada kebijakan kita untuk kegiatan kita beralih, sepertinya agak sedikit menghilang MBMP itu, tapi lebih dipamorkan ke komunitas belajar ya, sehingga kebanyakan ikutnya di sekolah pada kombel-kombel ya pada waktu itu. Nah, alhamdulillah bersyukur ya, seiring dengan waktu kita kembali menggiatkan ya, dan mengistilahkan forum namanya yang diperuntukkan bagi guru-guru mata pelajaran tertentu itu untuk berkumpul dan berdiskusi dalam rangka seperti kata Bu Kusriza tadi,
adalah untuk meningkatkan kompetensi dan profesional guru ya melalui berbagai kegiatan, baik kita kegiatan pelatihan, workshop, kemudian rapat maupun seperti malam ini yang kita isi dengan berbagai titik baik ya, luar biasa ya kegiatan ini. Saya sangat mengapresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu semuanya yang bahwa hari ini seperti yang disampaikan Kak Eben tadi, bukan serta-merta kita ingin mendapatkan ada materi saja, tetapi lebih bermakna pada silaturahimnya. Ya, saya selalu menyetir pantun orang lama dulu, lama menanam masih lebih lama menanam serai katanya. Selama-lamanya kita bercampur masih lebih lama kita bercerai. Ya, itu karena kita maksanya untuk berkumpul itu bersama. Karena itu pada saatnya ada forum yang memang mensahkan kita untuk bisa berkumpul bersama-sama seperti ini harus benar-benar kita maknai ya, karena silaturahim itu merupakan ukhuwah dan membawa rezeki. Rezeki itu bukan cuma materi ya, tetapi rezeki itu banyak hal yang kita dapatkan dengan adanya hubungan erat di antara kan kita akan banyak dipermudah mungkin ya dalam hal-hal yang mungkin kita butuhkan ya. Kemudian yang jelasnya silaturahim itu menjadi tambahan amalan bagi kita semua. Jadi hari ini seperti yang saya tidak menyangka kalau bertemu sama Ananda dari sahabat saya ya, Bu Aryadi, seperti Bu Tamalia, ada Bu Tria yang sudah membuat ibu yang luar biasa, sangat luar biasa hebat ya, karena saya tahu dulu Bu Tria yang begitu di SMA Saverius dengan bilnya performanya yang sangat berbeda dengan saat ini ya. Masya Allah, tabarakallah. Selamat ya. Terima kasih Ibu. Saudara lainnya rekan sejawat sebenarnya ya, saya tidak memporsikan diri dalam jabatan saya malam ini selaku pengawal provinsi, tetapi cenderung sejawat rekan ini ya, yang sama-sama merasakan bagaimana fenomenanya menjadi seorang guru kimia yang kata Bu Srija tadi ya. Jarang sekali anak-anak kita itu suka dengan pelajaran kimia itu. Nah, bagaimana anak-anak kita itu menjadi menyukai ya mata pelajaran kimia. Saya juga sampaikan kalau biologi mungkin lebih banyak hafalan dan mungkin prakteknya mengasihkan juga, tapi lebih banyak dihafal. Kalau matematika lebih banyak menghitung saja, fisika juga seperti itu. Tapi pada kimia itu ketemu semua, matematika, biologi, fisika, ya belum lagi kita harus mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari dan mungkin membuktikan mata pelajaran itu dalam kenyataannya kehidupan kita sehari-hari. Jadi itu membuat anak-anak didik kita kalau tidak dengan pola kita mengajar yang baik ya, yang sesuai dengan yang diinginkan pada saat ini kita diajak pada pendekatan pembelajaran mendalam seperti kata Pak Eden tadi. Bapak Ibu ya, jadi segeranya lah untuk sekarang ini kegiatan awal yang harus benar-benar kita serap adalah apa itu pembelajaran mendalam ya, pendekatan pembelajaran mendalam itulah satu pendekatan, bukan kurikulum ya Bapak Ibu. Kurikulum kita belum berganti, masih yang lama ya, tetapi di dalamnya kita melakukan kegiatan pembelajaran melalui pendekatan yang disebut dengan pembelajaran mendalam, di mana pendekatan ini katanya yang memuliakan. Saya tuh kalau yang memuliakan itu dibol di sana ya, di sana dibolkan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan ya, suasana belajar katanya yang proses pembelajarannya melalui 3 tadi kata Bu Srija, berkesadaran, bermakna dan menggembirakan ya, melalui ada 4 olah ya, olah pikir, olah rasa, olah dan olah hati ya, secara, dan itu berlangsung secara holistik dan terpadu ya, luar biasa. Bapak Ibu, kalau ini kita lakukan ya sesuai dengan yang diinginkan oleh Bapak Menteri kita, pembelajaran Kemdikbudristek, insya Allah
kita bisa meningkatkan mutu pelajar kita ini yang ketika peserta didik. Yang sekarang ini peserta didik, Bapak Ibu, kita sama-sama memaklumkan diri, kembali disebut dengan murid. Ya, bukan siswa lagi, bukan peserta didik, tapi adalah murid. Ya, jadi seperti itu. Jadi membiasakan lidah kita, mulai dengan berubah yang dikatakan tadi, ada perubahan itu. Bapak Ibu, saya mengingatkan juga kepada mengingatkan atau juga memaklumkan kepada Bapak Ibu semuanya bahwa pada peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 25 tahun 2024 itu tentang perubahan atas peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu pemenuhan beban kerja guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah, ya. Pada lampiran 3 di sana ada beban kerja pengawas sekolah. Nah, jadi selama ini karena adanya Perdirjen 4831 tahun 2024, jadi seolah-olah pengawas sekolah ini agak bersenjang langsung kepada guru, ya. Lebih arahnya ke pendampingan kepala sekolah. Kalau datang kepada kepala sekolah, di ruang kepala sekolah, jalan kepala sekolah, tidak lagi banyak menyentuh langsung kepada ke guru, ya. Nah, pada masa sekarang kita dikembalikan lagi bahwa pengawas sekolah itu ada fungsi, ya, di mana ada fungsinya untuk seperti saya pengawas ahli media itu ada 4 fungsi. Fungsi pertama itu adalah fungsi pengawasan, itu lebih cenderung kepada kepala sekolah. Fungsi pembimbingan juga kepada satuan pendidikan, ya. Kemudian ada yang ketiga adalah fungsi pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Nah, ini kembali lagi kita dekat. Pengawas sekolah itu bisa langsung bersama-sama dengan guru dalam satu forum di dalam sekolah itu untuk bersama-sama, ya, untuk saling katakanlah bertukar pikiran, memberikan pengimbasan dan lain sebagainya, ya. Di sana dinyatakan bahwa menerapkan metode pendampingan dalam melakukan pengembangan kompetensi guru dan tenaga pendidik sesuai kebutuhan, kapasitas dan permintaan sekolah, ya. Nah, itu kemudian mengkomunikasikan pencapaian dan rekomendasi hasil pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan kepada Dinas Pendidikan. Artinya pengawas sekolah juga akan memberikan rekomendasi kepada guru, ya, untuk sampai ke Dinas Pendidikan. Seperti kemarin itu ada beberapa guru yang mau mengikuti seleksi kepala sekolah, itu kan tetap ada rekomendasi dari pengawas sekolah. Ada lembaga tersendiri, ya. Artinya ada penilaian dan pengawas dari pengawas sekolah. Ada lagi seperti kemarin seolah-olah pengawas sekolah itu hanya berdampingan saja dengan kepala sekolah, ya, tidak mengetahui langsung bagaimana proses pembelajaran di dalam kelas, walaupun kepala sekolah tetap melakukan kegiatan supervisi yang didampingi oleh pengawas sekolah. Yang paling tidak pendampingan di sana adalah meyakinkan bahwa kepala sekolah telah melakukan supervisi, ya, kepada guru, ya, kepada guru melalui rencana atau program terstruktur, ya, tersusun dengan baik. Bapak Ibu, di dalam pendekatan pembelajaran mendalam kita mengetahui bahwa tujuan akhir kita adalah menciptakan profil lulusan kita yang berdasarkan 8 dimensi itu, ya, 8 dimensi profil lulusan. Nah, itu tujuan utamanya dalam pembelajaran di satuan pendidikan. Di mana untuk sampai ke sana tentunya ada dasar karakteristik pembelajaran mendalam itu sendiri, ya, yaitu yang disebutkan tadi, berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Nah, untuk sampai di sana tentunya ada proses yang dialami oleh peserta didik, ya, yang disebut dengan pengalaman belajar, dengan cara nanti ada tekniknya dalam memahami, mengaplikasi, dan merefleksi, ya. Kemudian itu ada 3. Jadi istilah di PM ini kita maklumkan ada istilahnya angka 8, 3, 3,
4. Ya, 8 dimensi profil lulusan, di mana ke-8 itu juga seyogyanya kita harus mengetahui masing-masingnya bahwa lulusan kita itu akan punya tingkat keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kemudian kewargaan, ya, kemudian penalaran kritis, ya, kemandirian, kemudian kreativitas, kolaborasi, kesehatan dan komunikasi, ya. Itu perlu dihafal ya, katakanlah Bapak Ibu untuk sekarang untuk informasi aktual bagi kita semua. Kemudian didukung juga dengan 3 prinsip pembelajaran tadi, yaitu berkesadaran, bermakna dan menggembirakan, ya, yang full tadi ya. Nah itu. Kemudian ada proses yang dialami peserta didik ya dalam pembelajaran itu sendiri juga adalah tahapan memahami, mengaplikasi dan merefleksi. Dan yang terakhir sebagai panduan sistematisnya dalam desain pembelajarannya itu ada 4, pedagogis, kemitraan pembelajaran, kemudian lingkungan pembelajaran dan pemanfaatan digital, ya. Nah, itu kalau itu kita kerangka pembelajaran itu kita bukan dalam satu sistem yang tidak bisa terpisahkan satu sama lainnya, insya Allah pendekatan pembelajaran mendalam ini akan membawa kepada tujuan pendidikan nasional kita, ya, yaitu tercipta peningkatan mutu pendidikan, ya, melalui terciptanya anak-anak didik kita atau lulusan kita yang baik, ya, yang terbaik. Nah, jadi itu Bapak Ibu, saya berharap ya seperti yang disampaikan bahwa SMA kita ini sudah ada 17 negeri ditambah dengan swasta. Insya Allah di dalam setiap sekolah itu sudah ada guru mata pelajaran kimia, ya, minimal 1 orang atau mungkin ada 2, ada 3. Kemudian yang swasta juga. Kemudian madrasah aliyah juga boleh kita ikutkan kalau mereka berkenan, ya, untuk itu, untuk bersama-sama untuk ikut serta dengan kita. Nah, sehingga setiap kali ada pertemuan memang tadi sudah disampaikan bahwa tidak semua kita punya kesempatan ya untuk lebih cepat menerima informasi terkini, ya. Oleh karena itu pada forum inilah yang nanti kita segera mengupdate setiap ada yang mengikuti, seperti yang kemarin pada minggu yang lalu, beberapa hari yang lalu baru penutupan itu BGTK itu memfasilitasi kepada sekolah-sekolah yang penerima Boskin, ya. Kemudian ada juga yang reguler mengikut sertakan melalui BOS regulernya. Nah, itu adalah katakanlah duta sekolah yang akan mengimbaskan ke sekolahnya masing-masing. Nah, kalau itu di sekolahnya, tetapi kalau kita ada forum mata pelajaran seperti ini, maka kita juga berkewajiban juga mengimbaskan itu. Ya, jangan sampai kita ketinggalan dengan informasi-informasi. Apalagi sekarang untuk mencapai dari tujuan pendidikan kita, kesuksesan peningkatan pendidikan itu harus melalui perencanaan pembelajaran yang matang. RPP kita harus sudah terintegrasinya pendekatan pembelajaran mendalam ini, ya, harus dari RPP. Jadi itu. Nah, seyogyanya untuk kita semua sudah ada yang memberikan contoh bagaimana membuat RPP ya lebih dulu, dan tidak harus melalui program itu. Kita ada grup, silakan nanti di-sharekan informasi-informasi yang sudah didapat ya langsung di-sharekan, tapi untuk pendalaman baru nanti pada forum pertemuan bulanan atau apa kita dalami itu. Ya. Bapak Ibu, jika berkenan nanti kalau ada hal-hal mungkin ada grup, kalau memang ada grup yang khusus guru mata pelajaran silakan, atau ada grup yang koordinasi juga dengan Ibu juga, nanti Ibu juga akan bisa sampaikan ya, atau nanti melalui pengurus yang disampaikan tadi ya. Jadi intinya saya sangat menyambut baik untuk ini dan akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendukung ya kegiatan ini sampai pada akhir masanya ya, sampai akhir masa saya ya. Saya selalu bertanya dan memantau untuk kegiatan-kegiatan semacam ini ya, karena kadang-kadang ada beberapa kami dari pengawas itu
yang kami baru sudah ketemu pertemuan MGMP, misalnya ekonomi Pak Yaman itu yang rajin ya, MGMP-nya malah dari apa ya, dari rumah makan ke rumah makan, asik sekali kelihatannya ya. Tapi kalau kita dengan hal yang seperti ini itu sudah luar biasa ya, karena kita ketahui bahwa kita juga punya waktu yang terbatas ya, waktu kita banyak hal-hal lain yang diperlukan kita sebagai guru ya. Sekaligus juga kalau di masyarakat kita sebagai anggota dari makhluk sosial, kadang-kadang ada hal-hal yang menghambat kita untuk bisa bertemu langsung secara tatap muka ya, tetapi pemanfaatan digital itu yang kita manfaatkan untuk kondisi saat ini. Kalau ada yang mudah, kenapa harus dipersulit ya? Nah, kemudian saya juga harus memotivasi kepada Bapak Ibu, seperti kata Pak Eben tadi, bergantilah pola pikir kita ya, dari pola pikir tetap, aku tidak bisa, sudahlah banyak orang lain yang bisa, biarlah dia baik. Nah, seperti itu ya. Nah, padahal sebenarnya kita bisa ya. Kenapa orang bisa, kita tidak bisa ya? Kita jangan mengatakan bahwa kita sulit. Allah juga sudah menjanjikan kepada kita dalam surah Al-Insyirah ayat 5 dan 6 ya, katanya ya. Maka di balik kesulitan itu ada kemudahan, janji Allah ya. Sesungguhnya ya, setelah kesulitan ada kemudahan. Jadi itu ikuti saja yang sulit, yang kata kita sulit itu kita sendiri yang membuatnya sulit ya. Sebenarnya itu tidak sulit kalau kita mau, kalau kita semangat untuk bisa ya, seperti itu. Nah, seperti saya ya, saya ini sudah uzur, kemudian kompetensinya terutama untuk hal-hal yang berkaitan dengan digital ya, yang teknologi ini, karena memang kelahiran zaman kolonial ya, jadi sepertinya agak tidak terikuti untuk hal-hal yang sifatnya menggunakan aplikasi-aplikasi yang terbaru, AI, GPT, segala macam sekarang bertumbuh banyak sekali ya. Padahal itu sebenarnya tujuannya adalah untuk mempermudah kita ya, dengan hal yang kita ketahui itu kita memudahkan kerja kita. Luar biasa, pada waktu kegiatan kemarin kebetulan di tanggal 1 sampai tanggal 5 saya ikut sama-sama dengan Pak Sodik, ikut juga pelatihan PM, fasilitator PS ya. Bukan seperti Pak Ibu Siti Aminah, Pak Wahyu Eko dengan Ibu Epi Rohyani itu memang sasarannya ke guru ya, tapi kalau Ibu sasarannya ke sesama rekan sejawat ya, pengawas sekolah. Nah, tujuannya berguna untuk pendampingan ke satuan pendidikan. Jadi itu sudah kami imbaskan, kemarin kami sudah melakukan pengimbasan ke SMA Negeri 16 dengan SMA 10 ya. Ke Pak Jimmy itu sudah kemarin ya, sama-sama belajar seperti itu ya. Sekedar memberikan motivasi dan mengimbaskan, menyampaikan informasi yang kami dapatkan yang terbaru ya, untuk sama-sama kita tindak lanjuti, karena di awal tahun Januari sampai dengan Desember Januari 2026 nanti sudah mulai kami pengawas melakukan perencanaan pendampingan berdasarkan pembelajaran mendalam ya. Dan sekarang seyogyanya di bulan Desember nanti kalau pengawas sekolah ini sudah melaporkan ya kegiatan pembelajaran di sekolah itu sudah mengarah ke pembelajaran mendalam, seperti itu ya. Jadi itu Bapak Ibu, ingin rasanya banyak lagi bercerita, tapi nanti Ibu Rosa anaknya ketidur ya, waktunya kita banyak-banyak mendengar nanti berbagi praktik baik Bu Rosa. Untuk itu saya sekali lagi mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga untuk pertemuan kita, silaturahim kita hari ini. Kemudian yang kedua, saya mendorong penuh ya, dan mengajak serta Bapak Ibu semuanya untuk aktiflah di MGMP ini ya, maknailah kebersamaan kita, karena setiap orang itu ada masanya, katanya setiap masa itu ada orangnya, seperti itu ya. Tuh ya, sehingga mari kita sama-sama usahakan pada masa kita itu kita bisa bermakna untuk diri kita sendiri dan untuk orang lain. Demikian saja Bapak Ibu ya. Kalau bukan karena bulan, tidak bintang meninggi hari,
Kalau bukan Cakep. kata-kata, Cakep. Cakep. masih bersama-sama di sini, ya. Nasrul minallah wa fatun qorib wa basiril mu'minin albiru mani taqwa fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Wabarakatuh. warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibunda Hajah Susmadiana yang sudah memberikan sambutannya, dukungannya, dan doa-doanya untuk kemajuan NGMP ini. Semoga kami yang muda-muda bisa mendampingi dan menjadi penerus bagi Bapak Ibu yang sudah senior, Bapak Ibu kami, orang tua kami, guru-guru kami. Saya juga ini satu NGMP sama Ibu Guru, sama orang tua ya. Jadi kami sangat berterima kasih bisa bergabung dan bisa mendapatkan ilmu dari Bapak Ibu sekalian. Cara selanjutnya yaitu berbagi praktik baik. Karena sudah sangat penasaran apa yang akan disampaikan oleh Ayu Ocha yang judulnya adalah mikir. Apakah kita akan mikir malam-malam jam 9 ini Ayu Ocha? Kepada Ibu Rosa kami persilakan. Ya, terima kasih. Apakah akan lanjut? Lanjut. Oke, saya izin share screen ya Bapak Ibu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah praktik baik saya ini pada tahun kemarin ya. Kalau tahun ini belum ada lagi. Jadi di sini praktik baik saya ini adalah BMOku sambil mikir dalam kimia. Nah, latar belakangnya itu adalah karena adanya pembelajaran berdiferensiasi ya, yang jadi merupakan satu cara untuk pendidik memenuhi kebutuhan peserta didik. Pelajaran berdiferensiasi ini merupakan proses belajar mengajar di mana peserta didik bisa mempelajari materi pembelajaran sesuai dengan kemampuannya, apa yang diminatinya, dan kebutuhannya, sehingga mereka tidak mengalami rasa frustasi dalam pembelajarannya. Aspek-aspek yang ada pada pembelajaran diferensiasi adalah aspek konten, aspek proses, dan aspek produk. Nah, di sini menurut Kathleen Tucker itu pembelajaran berdiferensiasi itu ada 3 poin. Yang pertama itu menantang peserta didik sehingga bisa menggali pembelajaran lebih dalam. Kemudian memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menjadi tutor sebaya, sehingga memperkuat pemahaman peserta didik yang telah paham, dan memberikan dukungan kepada peserta didik yang belum paham. Lalu yang ketiga, pembelajaran berdiferensiasi merupakan langkah untuk menjangkau semua lapisan peserta didik. Nah, praktik baik saya ini merupakan praktik pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan pendekatan mikir. Jadi BMOku merupakan bentuk molekulku. Jadi pembuatan bentuk molekul ini merupakan bentuk molekul yang sederhana, dilakukan dengan pertimbangan bahan-bahannya mudah didapat, mudah dibuat, dan dapat memvisualisasikan bentuk molekul secara representatif. Sedangkan pendekatan mikir ini merupakan pendekatan yang dikenalkan oleh Panoto Foundation, di mana mikir merupakan akronim dari mengalami, interaksi, komunikasi, dan refleksi. Nah, ini situasi yang melatar belakangi saya melakukan pembelajaran ini adalah yang pertama, rendahnya motivasi belajar peserta didik terhadap pembelajaran bentuk molekul.
di mana pembelajaran ini merupakan pembelajaran abstrak yang melibatkan literasi numerasi dalam menentukan pasangan elektron bebas, elektron ikatan, juga penentuan bentuk molekul yang membuat peserta didik kesulitan dalam pembelajaran bentuk molekul. Kemudian yang kedua, kurangnya kreativitas pendidik dalam memanfaatkan bahan sekitar yang bisa digunakan sebagai bahan ajar. Yang ketiga, pendidik juga kurang pemanfaatan dalam penggunaan tipek, sehingga pembelajaran menjadi membosankan dan peserta didik menjadi bosan dan kurang berminat dalam pembelajaran. Tantangan yang saya hadapi dalam proses praktik baik ini adalah yang pertama, masih adanya peserta didik yang belum memahami pengetahuan prasyarat dalam mempelajari proses bentuk molekul, seperti menentukan konfigurasi elektron dan menentukan elektron valensi. Lalu kemudian peserta didik yang pecah konsentrasi dengan sebelum praktik memainkan plasticine, sehingga warna dari bentuk molekul menjadi beragam, artinya tidak sewarna antara misal C ini nanti warnanya bisa jadi hijau dan merah seperti itu ya, karena plastisine ini sudah dimain-mainkan seperti itu kan. Kemudian yang C, pendidik kurang menguasai IT sehingga menjadi tantangan agar saya menjadi pendidik yang lebih inovatif dan dapat menghasilkan modul ajar juga LKPD dalam proses pembelajaran dan pembelajarannya tidak monoton. Lalu yang terakhir ini untuk menghasilkan pembelajaran yang berinovasi dan variatif sesuai kebutuhan peserta pendidik, maka pendidik hendaknya mampu membuat modul ajar yang bisa diakses oleh peserta didik. Maka disinilah tantangannya dalam membuat QR Code yang dapat membantu peserta didik mengakses bahan ajar. Kemudian aksi nyata. Yang pertama itu adalah melakukan asesmen awal pada saat materi ikatan kimia akan dilaksanakan dan melakukan pengelompokan secara berjenjang sehingga bisa memungkinkan pelaksanaan tutor sebaya selama pembelajaran materi ikatan kimia dan bentuk molekul. Nah, di sini yang saya lakukan di sini adalah saya memberikan soal-soal karena yang saya ajar saat ini adalah kelas 11. Saya akan memberikan soal-soal berhubungan dengan ikatan kimia yang telah mereka pelajari waktu di kelas 10. Nah, di situ saya akan memberikan rentang nilai, seperti itu nilai-nilai yang akan saya kelompokkan, mana yang sudah mahir, mana yang belum, dan mana yang sama sekali belum paham. Sehingga di situ akan saya bentuk kelompok, jadi ada yang mahir, ada yang belum paham, ada yang sudah mulai paham dan ada yang belum paham. Jadi di situ mereka akan sama-sama belajar. Jadi yang mahir ini akan mengajari yang belum paham seperti itu kan. Kemudian setelah diadakan asesmen awal diketahui kemampuan peserta didik masih banyak yang kurang karena belum memahami materi prasyarat dengan alasan beragam, terutama pendidiknya yang monoton. Lalu aksi nyata yang ketiga, itu melakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan pendekatan mikir, mengalami interaksi, komunikasi, dan refleksi. Pendekatan mikir ini memberikan ruang bagi peserta didik untuk menuangkan ide-idenya dalam menyikapi permasalahan yang ada. Yang pertama, materi alasan pemilihan pembelajaran berdiferensiasi dengan pendekatan mikir ini yang pertama karena materi yang dipelajari merupakan materi yang bersifat abstrak dan bersifat konseptual. Kemudian, materi model bentuk molekul ini menghasilkan produk, sehingga peserta didik akan diberikan LKPD dan materi ajar, di mana peserta didik bisa mengalami. Jadi di sini merupakan proses yang melibatkan indera, panca indera peserta didik secara langsung dalam proses belajarnya. Jadi peserta didik dapat melakukan kegiatan atau melakukan pengamatan sebagai bentuk keterlibatan dalam belajar. Dalam kegiatan ini siswa akan diberikan pertanyaan atau gambar-gambar pemantik sebagai langkah awal memancing ide-ide dan bahan diskusi. Kemudian I itu adalah interaksi, merupakan kegiatan yang lebih dalam mencari informasi untuk memecahkan suatu masalah. Dalam mencari solusi pemecahan masalah, peserta didik dapat berinteraksi dengan pendidik atau teman-temannya,
aktivitas peserta didik pada kegiatan interaksi berupa aktivitas diskusi, mempersoalkan, bertanya, memberi komentar, memberi pendapat, menjawab pertanyaan pendidik, bekerja sama dalam kelompok, dan saling menjelaskan hasil karya. Yang ketiga ini adalah komunikasi. Untuk K-nya adalah komunikasi K dan I ya, adalah komunikasi, merupakan kegiatan menyampaikan gagasan atau ide peserta didik. Aktivitas peserta didik sebagai bentuk komunikasi dapat berupa demonstrasi, menjelaskan, bercerita, seperti itu, mengemukakan pendapat atau menjawab pertanyaan. Kemudian yang R itu adalah refleksi. Nah, di sini untuk mengidentifikasi kekurangan dan kelebihan masing-masing peserta didik setelah melaksanakan proses belajar dalam penguasaan materi yang sudah diajarkan selama ini. Nah, kegiatan refleksi ini dapat mengungkap hal-hal yang sudah dipelajari, materi yang sudah dikuasai, bahkan merancang kegiatan tindak lanjut setelah kegiatan pembelajaran. Lalu aksi nyata yang C itu adalah pemecahan masalah pendidik dalam kurang memanfaatkan TIPEK. Nah, dikarenakan pendidik yang kurang memanfaatkan TIPEK ini, jadi saya sebagai pendidik berusaha membuat media pembelajaran yang menarik dengan memanfaatkan aplikasi Canva untuk membuat media pembelajaran dan juga menampilkan video-video pembelajaran seperti konten-konten pembelajaran mengenai bentuk molekul sehingga peserta didik lebih termotivasi dan aktif dalam proses pembelajaran. Setelah pelaksanaan kegiatan ini, saya menemukan bahwa pembelajaran ini menurut saya itu dapat mengakomodir kebutuhan siswa, di mana selama kegiatan berlangsung, siswa mulai tertarik melakukan kegiatan seperti menentukan pasangan elektron bebas, dan pasangan elektron ikatan, mau mencoba membuat sketsa gambar. Kemudian bagi yang kurang senang berpikir dan mau mengeksplorasi dengan langsung, dia membuat bentuk molekul dengan plastisin yang telah disiapkan. Jadi di sini ketika anak-anak itu hobi dalam menghitung, maka dia akan mulai mencari menentukan pasangan-pasangan elektron bebas dan menentukan pasangan elektron ikatan. Atau dia suka menggambar, maka dia akan mencoba membuat sketsa gambar. Jadi kemudian atau yang kurang suka berpikir dan mau bereksplorasi, mungkin dia nanti akan membuat bentuk molekul dengan plastisin yang telah disiapkan seperti itu. Jadi di situ dalam kelompok itu anak-anak bisa memilih apa yang ingin dia lakukan seperti itu. Kalau dia lebih senang dengan cara menulis, mungkin mereka akan berhitung seperti itu kan, menentukan pasangan elektron seperti itu. Kalau dia sukanya, mungkin anak-anak banyak yang suka menggambar seperti ini kan, apalagi sekarang ini lagi heboh juga yang namanya menggambar animasi ya, seperti webtoon itu kan, jadi dia mungkin akan membuat sketsa gambar seperti itu. Atau yang lebih senang dengan tindakan untuk kinestetik, jadi dia mungkin, saya suka membuat langsung dari plastisin seperti itu. Jadi di pemikiran saya, di pendapat saya, ketika dibuat aksi nyata seperti ini, jadi anak-anak dalam kelompok itu tidak ada yang diam seperti itu. Jadi tidak ada yang hanya menerima, oh seperti itulah. Jadi ketika ditanya guru, jadi bagaimana ini hasilnya? Ya seperti itulah Bu. Kan kadang anak-anak kan seperti itu kan. Nah kalau misalnya di sini setelah saya lakukan kegiatan seperti ini, jadi anak-anak itu akan mencoba mencari apa yang dia inginkan seperti itu. Nah selama melakukan kegiatan ini, persiapan yang matang dan dalam melakukan proses pembelajaran mengajar membuat suasana yang santai namun tetap serius bisa menjadi salah satu faktor dalam pembelajaran. Selain itu, diberikan pemantik berupa pertanyaan ringan, gambar-gambar atau video juga bisa membuat siswa mengalami sehingga akan muncul kilasan-kilasan ide yang ada di benak mereka.
pembelajaran yang saya dapatkan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah seorang guru hendaknya terus belajar dan bergerak sehingga bisa melahirkan kegiatan belajar mengajar yang efektif. Lingkungan merupakan proses pembelajaran yang paling dekat dengan peserta didik, sehingga apa yang ada di kehidupan sehari-hari pun bisa dijadikan bahan pembelajaran. Nah, ini adalah dokumentasi kegiatan yang telah saya lakukan. Ya, jadi di sini penggunaan scan barcode untuk mengakses materi. Jadi anak-anak membawa HP-nya di sekolah itu bisa digunakan untuk melakukan scan barcode di sini. Kemudian di sini ini anak-anak yang mulai, baratnya dia ketika dia senang berkreasi maka dia akan memulai dengan membentuk plastisine itu sesuai dengan sketsa gambar yang telah dibuat oleh teman-temannya. Kesimpulannya di sini, pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang tepat dalam memenuhi kebutuhan peserta didik, di mana pembelajaran ini ada beberapa macam, yaitu diferensiasi konten, proses, dan produk. Lalu pembelajaran berdiferensiasi hendaknya para pendidik memahami teknik dua arah. Jadi dia harus memberikan dukungan dan umpan balik untuk mengoptimalkan pembelajaran agar lebih efektif. Yang ketiga, pendekatan mikir adalah pendekatan yang dikembangkan oleh Tanoto Foundation. Merupakan pendekatan yang memberikan ruang bagi peserta didik untuk menuangkan ide-ide kreatif mereka. Kemudian yang terakhir, lingkungan adalah tempat anak-anak bertumbuh, bermain, dan mengeksplorasi, merupakan sarana dan bahan yang bisa dijadikan bahan ajar, sehingga anak-anak akan merasa lebih santai dan memunculkan ide-ide kreatif dan berpikir kritis. Oke, terima kasih. Inilah paparan praktik baik saya selama ini. Oke, terima kasih kepada Ibu Rosa yang sudah menyampaikan materi praktik baiknya Bemoku Mikir, mengalami interaksi komunikasi dan refleksi. Baiklah, kepada Bapak Ibu Guru yang ingin mengajukan pertanyaan seputar praktik baik yang sudah disampaikan oleh Ibu Rosa, dipersilakan. Jika ada yang ingin bertanya, kita kualakan dulu. Dak nyangkunian baca nih. Itu apresiasi, bener kan? Apresiasi positif. Son, katanya nanya Son. Udah jadi, ya ucaplah WA tuh dia anaknya nangis. Oi, mantap, luar biasa Son ya. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya di bawah. Belum dengar suara Kak Sukrinya, oh Kak? Jelas, mantap. Luar biasa. Kurasa bagikan baik PPT-nya. Kalau ada contoh adaptif belajar, bocah. Nah, benar itu, benar. Iya kan? Share buat kemajuan bersama kan. Cuman kalau plastisine tadi dicampur-campurkan, karbon tuh udah hitam lagi, Cah. Iya. Iyalah. Itu kreatif. Kan sesuai dengan kreativitas anak, Pak. Idado harus nak make plastisine warna hitam nian, Pak. Kagak ada semangat anak-anak, ada warna-warni katanya kan. Sama senang lah kira-kira. Harus berwarna. Bagian Son. Kirimlah di grup Son. Aku nambah utuhnya nih tuh Son. Nak pakai PlayStation, ndak ngajarnya lagi, bingung aja. Ini Ca, diterapkan di kelas 11 tadi saya? Iya, Pak. Diterapkan di kelas 11 dan memang kalau aku kemarin menerapkannya kan karena jam aku tuh selalu siang, Pak. Jadi memang minta siang sih sama gua kan telat terus. Jadi
memang minta siang sih. Jadi kadang ngajar jam 11, kadang ngajar jam 2, itu kan. Jadi anak-anak itu memang ku bawa ke lingkungan bebas, Pak. Jadi dia terserah dia nak di mana, tapi aku cuman kasih kita di lapangan depan, nah, jadi mereka boleh duduk di mana, apakah duduk di teras, apakah duduk di gazebo, apakah duduk di bawah pohon, enggak apa-apa. Tapi mereka tetap berkelompok. Jadi kan di situ saya membentuk lingkungan yang nyaman untuk mereka. Jadi mereka tetap santai, mereka tetap bisa teriak, itu kan. Kalau di kelas kan otomatis mengganggu kan yang lain. Nah, kalau misalkan lingkungan santai seperti itu kan, mereka itu kadang-kadang ya bisa lebih kreatif seperti itu kan Pak. Jadi yang anak-anak yang ibaratnya susah diatur kalau di kelas itu tedo, ketika disuruh melakukan kegiatan ini mereka itu bergerak Pak. Jadi tidak katik tedo lagi seperti itu. Jadi dia uang sibuk gambar seperti itu kan. Kalau mungkin dia bosan kan, jadi dia lebih senang menggambar, temannya yang sudah menghitung dia yang gambar seperti itu. Yang gambar ini yang hobi bergerak tadi, dia yang buat PlayStation-nya muter-muter apa, bulat-bulat di PlayStation seperti itu Pak. Jadi yo kalau kemarin menurut aku sih kegiatan dengan memakai pendekatan mikir ini memang untuk di pembelajaran bentuk molekul ini termasuk berhasil sih Pak. Iya, luar biasa. Ada enggak kira-kira info dari kelas tertentu itu yang tadi tidak suka atau kurang lah ngitung-ngitung PEB-nya, tidak tahu berapa, kemudian pasangan elektron ikatannya, kan tadi kan harusnya secara numerik mereka mampu ya. Tapi kan ada pilihan tadi, ada yang langsung pakai prestisine. Nah, dibuat itu kerangka prosentasenya berapa? Misalkan per kelompok, misalkan di dalam kelompok itu ternyata seragam, hitung galau misalnya kan, prestisnya tidak dipakai misalnya kan, ada tidak kira-kira saran itu? Tidak lah Pak, pasti kan mereka itu kan ngerasa berkompetisi kan Pak, mereka itu kan. Jadi ketika itu pasti mereka itu berbagi, kalau misalkan lah sudah ada yang ini pasti mereka berusaha untuk cari yang lain, itu kan Pak, karena kalau di lapangan bebas itu kan mereka itu kan ngerasa berkompetisinya kejingoanian Pak. Karena dia bebas seperti itu kan. Tapi kalau misalnya di kelas tidak, karena ada gawe lain bisa santai tedo kan mereka. Atau ada yang memang Oke, Pak Sony mengangkat tangan. Apakah ada yang ingin disampaikan? Belum sampai sana Pak Suryati lagi tuh baca. Aduh, kaeben nih. Terbaca Pak Suryati lah juga tadi. Aku temen ini. Belum sampai sana ilmunya tadi. Itu kan masih yang tahun kemarin dia belum masih berdiferensiasi. Bocah. Iya. Itu bentuknya seragam. Apa ada yang besar dikit, kecil dikit buat kita gitu. Waktu buatnya kemarin. Bentuknya sesuai dengan ide mereka Pak. Yang kan, jadi kalau misalnya itu kan paling yang aku beneri itu paling maksudnya bentuk molekul ya. Bentuknya ya molekul, ada yang besar dikit, besar. Kalau bentuk molekul tergantung ide mereka Pak. Jadi aku tidak melarang apa-apa, tapi kaget setelah mereka presentasi, misalnya ada yang tadi misalkan C tadi ada yang warna kuning. Misalnya kan C tadi kan 4 kan, jadi ada yang warna kuning, ada yang warna hijau, ada yang warna merah. Nah itu kaget aku tanya, ngapa C-nya berubah? Gitu kan. Apa memang C ini ada tandonya ini nih C1, apa ini C2 seperti itu kan, padahal misalnya cuma CH4 seperti itu kan. Misalkan H tadi. Ya misalkan H CH4, H-nya 4 kan. Jadi H ini kan harusnya kan kita warnanya kok baik seragam B misalkan seperti itu. Iya, aku tanya itu ngapa hanya ada warna-warni? Alasannya ngapa? Tidak Bu, mangkok cantik itu kan. Tapi kalau misalnya kita tidak bawa molimut siko untuk contoh, tidak. Tidak Pak, memang ibaratnya itu. Tapi kaget kan setelah masuk kelas kan kita tunjukkan ibaratnya mungkin dari video-video seperti itu kan kita tunjukkan ini nih bentuknya yang benar seperti itu Pak. Jadi kalau aku tidak menyalahkan seperti itu. Jadi memang ku suruh anak-anak
memberikan ide-ide kreatif mereka sih Pak. Seperti itu. Iya benar Bu. Kalau kita salah kan besoknya tidak ngomong lagi dia. Yo. Terima kasih Bu ya. Nambah siko lagi Ca, boleh Ca? Apa Pak? Banyak nian Bapak lihat pelangan tuh. Karena kan menarik Ca kan ini kan untuk berbagi praktik kawan yang lain kan. Bukan pada aspek hasil yang kita ingin dapatkan, tapi proses ini kan, berproses. Iya. Kan? Di dalam uraian Mbak Ocha tadi kan belum terlihat bentuk molekul yang diberikan penugasan itu, misalkan satu kelas itu kita bagi 4 kelompok misalnya kan, tidak terlihat gambaran apakah NH3, apakah CH4, apa PCl5, PCl3, apakah itu diberikan pilihan dalam satu kelompok sehingga kelompok bisa bebas memilih itu, atau dibagi per kelompok. Nah itu urutan dari paparan tadi mungkin kalau bisa dilengkapi bagus mungkin kan. Artinya kalau kan tadi sebab tadi ada ungkapan pasangan elektron bebas, berarti kan PCl3 kan misalnya kan NH3 kan pasti ada kan. Nah itu jadi kalau di PC5 5 elektron ikatan. Nah di situ tadi belum tergambarkan mungkin, tapi tidak tahu kan karena mungkin Ocha lebih memilih pure bebas. Apakah anak-anak dengan diberikan ini senyawanya ini misalnya, ataukah jadi kan dengan mereka dengan barcode yang diberikan tadi ada literatur, oh cek ini lalu diaplikasikan ke dalam bentuk pilihan mereka. Aku gambar baik, aku gambar baik misalnya, ini dikonfigurasi. Jadi kan antara barcode tadi dengan proses itu disambungkan dengan pilihan tadi. Nah belum terlihat senyawa apa yang dibuat itu Ca. Tapi aku lah lamun yang tidak ngajar Ca, sama dengan Yesus. Sama Kan ngoreksi ya, tidak bermaksud ngoreksi, tapi pengen juga belajar ini. Benar kan? Iya. Maaf yang kita ngajar. Ya, baca Ibu ya. Jadi ini karena ini dipersiapkan pada pembelajaran tahun yang lalu yang belum kita mengenal adanya pendekatan pembelajaran mendalam ya. Nah, tetapi apa yang dilakukan Bu Ocha itu ya sebenarnya sudah dalam prinsip, ada berapa 3 prinsip pembelajaran memahami, tadi. Nah, kemudian menggembirakan, kemudian ada masuk ke dalam 3 pengalaman proses yang dialami peserta didik itu ya, memahami, mengaplikasi dan merefleksi. Jadi alangkah baik nanti apa materi ini nanti diperbarui, diupdate lagi dengan kondisi pendekatan pembelajaran mendalam, itu bagus sekali ya. Kita bisa memaklumi berkesadaran itu adalah pengalaman belajar peserta didik yang diperoleh ketika mereka memiliki kesadaran untuk menjadi pembelajar yang aktif dan mampu meregulasi diri. Artinya kalau yang awal pertama sekali murid kita itu sadar dulu ya, yang akan kita pelajari ini apa, dan ada rasa kesadaran dari dirinya untuk pengen tahunya besar kayak itu ya. Jadi kita bangkitkan di sana, memahami tujuan pembelajaran, termotivasi secara intrinsik ya untuk belajar ya, mengembangkan. Baru nanti dia masuk ke bermakna. Bermakna itu ketika murid kita dapat merasakan manfaat ya dan relevansinya dari hal-hal yang dipelajarinya itu dalam kehidupan sehari-harinya ya, dikaitkannya dengan pengetahuan yang didapatkan tuh untuk diterapkan ke dalam kehidupan nyatanya. Nah seperti itu. Baru nanti yang menggembirakan sudah masuk tadi, benar kata Bu Ocha, suasananya nyaman ya, bebas di luar, membuatkan dia yang leluasa ya. Jadi itu suasana belajar yang positif, menyenangkan, menantang dan memotivasi, itu ada di situ. Ya, sudah Nah, lengkap kemudian kita masukkan ke pengalaman belajar tadi, ada hal yang memahami ya, kemudian mengaplikasikan tadi, refleksi ya, seperti itu. Bu Ocha nanti buat lagi, baru nanti kita suatu saat kita ketemu lagi, bisa kegiatan ini bagus sekali ya, inovasi yang dilakukannya luar biasa, sangat baik. Tapi Bu Ocha akan lebih baik lagi ya. Berarti Bu Ocha sudah bisa memahami bagaimana bisa mengelola kelas itu sehingga anak-anak didiknya menjadi yang full tadi ya, joyful, mindful dan full ya, jadi itu.
Tadi kata Pak Eben waktu dapat kemarin ada pujian pribadi, ada pujian proses ya Pak Eben. Ya, Pujian prosesnya memang Bu Eca harus lebih memang sudah lebih banyak memahami itu dan akan mengembangkan kembali pada masa yang akan datang. Ya. Terima kasih sudah diberikan pencerahan. Salaman, apalagi main PlayStation tuh jengok coceng bae main PlayStation buat. Iya. Makasih Bu Aca. Ya Bu, sama-sama. Nah ini nah contoh dari kerjaan anak-anak kan. Ya, Jadi dia sesuai dengan kreativitas mereka tuh lah ini nah. Jadi memang di sini aku. Jadi saya itu memberikan senyawa seperti itu kan, silakan buat seperti itu. Jadi mereka yang membuat kan. Itu. Menarik, iya, sangat menarik ya. Alhamdulillah senang ya lihatnya. Oke, terima kasih. Ya. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah memberikan tanggapan dan pertanyaan juga kepada praktik baik dari Ibu Rosa. Semoga dapat bermanfaat dan dapat dikembangkan lagi ke dalam pendekatan pembelajaran mendalam ke depannya. Oke, Bapak Ibu diingatkan kembali jangan lupa untuk mengisi absen daftar hadir di kolom chat. Ada linknya yang sudah diposting oleh Ibu Rani, tolong diisi untuk daftar hadir kita pada malam hari ini. Sepertinya sesi pertanyaannya kita cukupkan sampai di sini, mengingat waktu juga sudah larut. Mungkin untuk pertemuan MGMP kita pada malam ini dicukupkan sampai di sini, dan saya selaku moderator dan mewakili tuan rumah SMA Negeri 2 mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk kehadiran Bapak Ibu semua, terutama kepada Ibu Hajah Susmadiana yang sudah berkenan hadir pada malam hari ini. Semoga Ibu sehat selalu supaya dapat mendampingi MGMP kami, MGMP kita ini menjadi sukses ke depannya. Amin ya robbal alamin. Demikianlah untuk menutup pertemuan kita pada malam hari ini. Marilah kita bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertemuan selanjutnya ini kan kemarin di 4, ini tuan rumah 2, jadi 4, 2 balik lagi ke 3, jadi selanjutnya SMA 3. Apakah seperti itu Bapak Ibu? Takut. Pertemuan selanjutnya pada minggu ke-3 bulan September. Di SMA Tanggalnya 3. belum. Tanggalnya belum disepakati. Biar SMA 3 Ibu Fitri. Ketemuan dengan Bu Fitri. Siap Pak Sony, sebenarnya kami sangat ingin sekali mengajak teman-teman ke SMA 3, namun kondisi kalau untuk misalnya offline secara luring itu kurang memungkinkan karena sedang pembangunan. Tapi ada rencananya Bapak Ibu untuk pertemuan selanjutnya itu kita yang awalnya kita lakukan secara online, tapi akan kita adakan secara offline karena kita akan langsung membahas tentang pembelajaran mendalam seperti itu. Iya, kan pas di SMA 3 kan? Ya. Sepakat ya? Ya, nanti akan kita diskusikan lagi ya Bu Fit. Ya. Ya. Oke ya, jangan lupa. Hadir gak? Jangan lupa untuk mengisi Google Form absen. Ya, terima kasih semuanya. Ya. Oke, demikianlah acara kita pada malam hari ini. Saya selaku moderator memohon maaf apabila ada salah-salah kata, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Nanti menunggu info lebih lanjut di grup ya. Sehat selalu. Terima kasih Bu Susmadiana. Sehat-sehat. Sampai jumpa semuanya. Sampai jumpa lagi. Salam, sama-sama.